Pada hari pertama masuk sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara kemarin, sejumlah pelajar tidak menggunakan masker saat sekolah sebagai antisipasi penurunan COVID-19. Pihak sekolah terpaksa memulangkan siswa setelah mensosialisasikan wajib masker di sekolah. Ini yang terjadi di SMKN 2 Panyabungan, Mandailing, Natal pada Senin pagi. Mereka hadir ketika hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2020-2021. Tidak ada protokol kesehatan yang dijaga, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Nah, setelah melihat kondisi ini, pihak sekolah memberikan imbauan dan peringatan agar setiap pelajar menggunakan masker baik di dalam lingkungan maupun di luar sekolah, dan mereka segera memulangkan para siswa ini. Ya, ini kegiatan proses belajar mengajar siswa di sekolah di Kabupaten Kerinci, Jambi yang termasuk zona hijau. Senin kemarin ini mulai dilaksanakan secara tatap muka. Jadi sekolah dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19. Ini salah satunya adalah pengukuran suhu tubuh ya, yang dilakukan oleh petugas setempat untuk memastikan bahwa anak-anak atau karyawan termasuk ini dalam kondisi yang sehat ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Oke, untuk mengetahui bagaimana protokol kesehatan dijalankan, bagaimana kondisi di sana, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bupati Kerinci. Ada Pak Adi Rozal. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mas Bayu dengan Bapak Ita sehat? Alhamdulillah kami sehat semuanya di sini Pak. Oke Pak, salah satu alasan kenapa sekolah atau kegiatan tatap muka di belajar mengajar ini kembali dibuka adalah kan zona hijau Pak. Halo? Ya Pak Bupati mendengar suara saya Pak? Iya. Pak, kekhawatiran soal penularan yang terjadi di zona hijau ini pasti juga sudah dipahami oleh Bapak dan juga jajarannya. Bagaimana merespon kekhawatiran ini, Pak? Halo Pak Bupati. Iya. Tadi kita di Kabupaten Kerinci, jajaran Dinas Pendidikan, Sekda kita pemerintah, kemudian jajaran pengawas, ini juga hadir di sini. Itu kita melakukan pengawasan dan edukasi yang lebih awal kepada sekolah. Setiap sekolah menyiapkan tempat cuci tangan, baik di depan sekolah dan dalam kelas, menyiapkan hand sanitizer. Kemudian kita ukur suhu bagi anak-anak sebelumnya. Kemudian kita menggunakan, pada anak-anak kita bagikan masker pada anak-anak dengan baik, dan kita harus mendapat izin dari orang tua. Kemudian sebagian anak-anak itu diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Kemudian jam pelajaran juga kita atur dengan baik. Anak-anak SD jam pelajarannya itu 25 menit. Kemudian SMP itu 30 menit. Kemudian tidak ada jam istirahat. Anak-anak bawa snack masing-masing dari rumah. Sehingga waktu belajarnya cepat dan dalam kelas kita bagi jaraknya dengan baik. Iya, Pak Bupati, protokol kesehatan diterapkan, ini termasuk zona hijau, tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa kondisi ini aman ya Pak ya, misalnya mobilitas warga atau khususnya anak-anak dan juga tenaga pendidik dari luar wilayah zona hijau, misalnya zona merah, untuk berada di lingkungan zona hijau Pak? Iya, sebenarnya kita Kabupaten Kerinci itu 23 Mei kemarin itu yang terinfeksi positif itu sudah sembuh, dan sampai sekarang kita dalam keadaan kondisi zona hijau. Jika ada orang memang yang datang Kerinci, itu kita membuat aturan bahwa mereka harus membawa SKT atau mungkin rapid test. Jadi insya Allah ini kita lakukan dengan baik, dan kita dengan Forkopimda baik Dandim, kemudian Polres, Kejari, dan semua aparatur termasuk DPRD, semua kita masyarakat mengawasi dengan baik. Juga tokoh-tokoh masyarakat kita itu juga mengawasi dengan baik. Pasar juga kita atur juga dengan baik, sehingga keyakinan kita untuk anak-anak masuk belajar ini insya Allah, karena memang orang tuanya juga sadar untuk itu. Ya. Pak, berarti ini serentak ya Pak? SD, SMP, SMA semua dibuka kemarin?
Iya, yang di bawah pengawasan kita ini kan SD dan SMP. SLTA ini adalah dari provinsi, maka yang kita buka dahulu adalah SMP. Sementara SD masih kita tunggu dulu, dalam mungkin berapa lama lagi kita tunggu juga aturan dari pusat. Oke. Nah tadi kan kalau jam belajar sudah diatur ya Pak ya, ada yang 25 menit, Iya. ada yang 30 menit. Tapi untuk hari belajarnya gimana Pak? Udah full, Senin sampai Jumat? Iya, hari belajarnya tetap sampai hari Sabtu, karena memang mereka cepat pulang. Kemudian juga ada yang belajar online di rumah. Jadi di samping yang di sekolah tatap muka, kemudian pengayaannya ada di rumah yang diberikan oleh guru, yang diawasi oleh guru dan juga pengawas, mengawasi kelompok belajar yang di rumah, yang dibimbing oleh orang tuanya di rumah. Ada sebagian anak-anak yang kemudian belajar di rumah atau secara online. Bagaimana kemudian untuk anak-anak yang memang ini dari kalangan yang kurang mampu, tidak memiliki handphone dan lain sebagainya Pak, yang terkendala jaringan, akses jaringan seperti internet dan lain sebagainya? Iya, jadi jiwa teman gotong royong di Kerinci ini masih baik, di mana kadang-kadang juga teman-teman yang kita yang ASN memberikan support, memberikan ya sedikit berbagi pulsa barangkali dengan anak-anak, dan juga kita untuk seperti cuci tangan ini menggunakan dana BOS. Jadi kita boleh mengarahkan seperti itu. Kemudian yang namanya orang tua yang di Kerinci, ya alhamdulillah tingkat ekonominya juga cukup baik, sehingga rasanya kalau ada yang 1, 2, 3 berkebutuhan khusus, kita juga di Kerinci ini kita memberikan untuk menyantuni ASN mulai dari bupati sampai kepala-kepala sekolah, itu menyantuni terutama anak-anak yang yatim piatu. Ini sudah 6 tahun selama saya jadi bupati, itu menyantuni anak yatim piatu. Dana bantuan operasional sekolah itu sudah disalurkan Pak kepada keluarga-keluarga yang memang tadi membutuhkan? Ya, jadi ini dari mulai COVID dahulu, teman-teman PNS, ASN ini sudah bergerak itu semuanya. Dan yang untuk yang saluran pemerintah, kita betul-betul kehati-hatian, kita tidak mau tumpang tindih antara BLT, PKH dengan yang bantuan provinsi, bantuan pusat, dengan kita supaya memang teratur dengan baik. Oke. Pak, kalau berkaca ya Pak dari beberapa kasus kayak di Korea waktu itu, kemudian juga di Perancis, sekolah dibuka, kemudian merebak lagi kasus COVID-19. Kita doakan tidak terjadi sebenarnya itu, tapi kan ada skenario-skenario yang harus disiapkan bila kondisi-kondisi itu terpenuhi. Iya, tingkat kekhawatiran kita pasti ada, termasuk orang tua. Maka dari awal kita minta izin dengan orang tua, mana yang mereka orang tua mengizinkan, ada surat pernyataan diizinkan ke sekolah, diantar oleh orang tuanya. Di sekolah guru terus mengawasi, kemudian pengawas dan jajaran pendidikan mengawasi dengan baik, termasuk camat-camat dan kepala desa juga ikut membantu mengawasi agar seperti yang disampaikan terjadi di Perancis dan terjadi di luar negeri lainnya, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia dan terutama khususnya kami di Kabupaten Kerinci. Oke, satu lagi Pak yang penting yang menjadi concern adalah bagaimana dengan testing Pak. Gimana? Bagaimana dengan testing di sana Pak? Ya, kita di Kerinci karena memang ini daerahnya agak homogen, maka kita melakukan ini dengan baik. Jangan betul-betul kita tidak ingin sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, dan tetap kita lakukan, kita awasi. Tadi kita dari DPRD dan kita kepala daerah serta jajaran mengawasi dengan baik. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya telah berbagi informasi di awal kabar Indonesia Pagi. Yang perlu diwaspadai dan juga menjadi fokus perhatian adalah mobilitas warga dari zona merah ke zona hijau. Itu yang tadi perlu diantisipasi. Nah itu tadi kalau pembukaan sekolah kan di wilayah zona hijau yang diperbolehkan. Tapi ini kalau misalnya untuk sekolah di wilayah zona kuning, ini masih tidak diperbolehkan untuk dibuka. Nah ini yang terjadi di salah satu sekolah di SMP Negeri 3 Melaboh Aceh Barat yang harus ditutup atau dihentikan dan memulangkan para siswanya kembali ke rumah masing-masing. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung yang sedianya akan dijalani oleh siswa SMP Negeri 3 Meulaboh Aceh Barat terpaksa harus dibatalkan.
ratusan siswa SMP ini dipulangkan oleh pihak sekolah. Pembatalan belajar secara tatap muka dilakukan setelah adanya instruksi pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mengimbau agar sekolah melaksanakan belajar dari rumah. Selain itu, belum siapnya infrastruktur penunjang protokol kesehatan juga menjadi salah satu sebab dibatalkannya belajar secara tatap muka. Yang tidak punya masker tadi akan dibantu oleh kepala sekolah, dan satu lagi siap untuk cuci tangan. Jadi cuci tangan untuk baru bisa masuk. Tapi makanya kebetulan karena belum siap penyediaan ini, akhirnya kita tunda. Rencananya, sekolah secara tatap muka akan kembali dilaksanakan pada tanggal 20 Juli mendatang. Dari Kabupaten Aceh Barat, Haidir Azhar, TV One mengabarkan.